Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu saya diminta bantuan oleh seorang teman untuk mengajukan izin operasional madrasah secara online. Apa yang harus dipersiapkan dan bagaimana langkah-langkah pengajuan izin operasional secara online? Simak video berikut ini. Tahapan pendirian RA dan madrasah. Proses pengajuan dilakukan secara online melalui aplikasi pendirian RA dan madrasah. Yang pertama adalah pembuatan akun ijob. Pembuatan akun, pengisian formulir dan upload persyaratan dilakukan oleh organisasi atau yayasan. Yang kedua adalah verifikasi dokumen. Permohonan yang sudah lengkap akan diterima oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota guna dilakukan tahap verifikasi dokumen. Tahap yang ketiga adalah verifikasi lapangan. Jika verifikasi dokumen dinyatakan lulus, permohonan akan dilakukan verifikasi lapangan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Tahap yang keempat adalah pengiriman ke Kanwil. Permohonan akan dikirim ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi guna dilakukan rapat pertimbangan berdasarkan hasil dari verifikasi lapangan. Tahapan yang kelima adalah rapat pertimbangan. Proses rapat pertimbangan yang dilakukan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk memastikan apakah permohonan layak untuk diterbitkan atau tidak. Tahap yang keenam, approval permohonan. Sebelum kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dapat menerbitkan nota dinas, surat keputusan dan piagam pendirian, permohonan akan direview oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Langkah yang terakhir yaitu operasional. Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi menerbitkan nota dinas, surat keputusan dan piagam pendirian yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat. Untuk membuat akun ijob, kita buka laman ijobmadrasah.kemenag.go.id. Nah, ini halaman awal ijobmadrasah.kemenag.go.id untuk lembaga swasta. Nah, untuk membuat akun, kita klik tombol pembuatan akun. Nah, di sini muncul data pengelola madrasah. Yang pertama kita isi adalah nama organisasi atau yayasan sesuai dengan yang tertera dalam akta pendirian organisasi atau akta yayasan. Kemudian isikan dengan telepon organisasi atau yayasan atau nomor telepon ketua yayasan. Kemudian isi email aktif dari organisasi atau yayasan atau email perorangan. Email ini akan digunakan untuk login ke dalam aplikasi selama proses perizinan berlangsung. Pastikan email yang Anda masukkan valid. Kemudian pilih provinsi, misalnya kita pilih Banten. Kemudian pilih kabupatennya. Kemudian pilih kecamatan. Kemudian pilih desa. Yang terakhir adalah isi alamat lengkap dari organisasi atau yayasan. Setelah semua terisi, kemudian kita klik tombol selanjutnya. Nanti akan masuk ke halaman yang kedua, yaitu buat password. Nanti akan masuk ke buat password. Masukkan passwordnya minimal 6 digit.
Kemudian setelah kita buat, ulangi password di atas ya. Konfirmasi password di atas dengan cara memasukkan kembali password yang akan digunakan. Setelah sudah dibuat, kemudian klik selesai ya. Kita klik selesai dan kembali ke halaman awal. Langkah selanjutnya adalah login aplikasi untuk pengisian formulir dan upload berkas yang dibutuhkan. Nah, sebelum login aplikasi, untuk mempermudah pengisian formulir dan penguploadan berkas, kita persiapkan terlebih dahulu berkas-berkas atau data-data yang diperlukan, yaitu yang pertama akta notaris organisasi atau yayasan, yang kedua SK Kemenkumham, yang ketiga KTP dari para pengurus yayasan, NPWP organisasi atau yayasan, nomor rekening yayasan, kemudian KTP tenaga kependidikan, ijazah terakhir tenaga pendidik atau guru, kemudian profil madrasah. Setelah berkas-berkas siap, kita bisa lanjut ke login aplikasi. Kita klik tombol biru yang tulisannya login aplikasi ini ya. Masukkan email atau username akun iJob yang telah kita buat pada saat pembuatan akun ya. Kemudian masukkan password akun. Di sini saya sudah membuat akun ya, dan ini namanya akun saya dan passwordnya sudah ada. Kemudian kita lanjut ke login aplikasi. Nah, ini halaman dashboard. Kita klik formulir data umum. Di formulir data umum kita harus mengisi identitas penyelenggara pendidikan, kemudian pengurus penyelenggara pendidikan, data satuan pendidikan, data tenaga kependidikan, data pendidik atau guru, sarana prasarana, dan studi kelayakan. Kalau semua sudah kita isi, kita lanjut ke upload berkas persyaratan. Nah, di sini ada informasi untuk template persyaratan dapat di-download di bawah ini ya. Ini untuk surat pengantar proposal pendiri madrasah bisa di-download. Pengisian formulir ada di aplikasi ya, diisi. Yang ketiga untuk surat pernyataan kesanggupan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, template-nya bisa di-download. Yang keempat untuk sistematika dokumen studi kelayakan pendiri madrasah juga bisa di-download. Kemudian apabila berkasnya sudah siap, kita bisa upload ya. Yang pertama upload ini adalah surat permohonan. Format yang kita upload bisa format JPG, JPEG atau PDF ya. Maksimalnya adalah 10 megabit. Kemudian surat ada form pernyataan, SK Kemenkumham, struktur organisasi, ADART, dan struktur manajemen. Semuanya sama, masing-masing maksimalnya adalah 10 megabit. Formatnya bisa JPEG, JPG, PDF atau PNG ya. Kemudian
yang perlu diupload juga adalah kurikulum madrasah, RKM, dokumen Sapras, yang terakhir adalah surat tanah. Apabila semua ini sudah kita upload, baru kita kirim permohonan perizinan. Setelah dikirim dan apabila sudah sukses, kita tinggal menunggu status dan monitoring permohonan. Kita bisa melihat status permohonan kita dan monitoring sudah sejauh mana permohonan kita diterima oleh pihak kantor Kemenag Kabupaten di wilayah kita ya.